Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Pagi. Sport Lovers, Persib Bandung berhasil mengkudeta Persebaya dari puncak klasemen usai menaklukkan Persis Solo. Maung Bandung pun belum terkalahkan dalam 16 laga beruntun di Liga 1. Menjamu Persib Bandung di Stadion Manahan, Persis Solo tampil dominan di babak pertama. Hampir saja tuan rumah membuka gol pada menit ke-7, andai tembakan Facundo Aranda tak mampu dibaca kiper Persib. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Tak mau terus ditekan, membuat Persib mencoba meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua. Usaha Maung Bandung akhirnya berbuah hasil di menit 55. Umpan Shiro Alves diteruskan oleh sundulan Tirone Del Pino. Menit ke-81 Maung Bandung hampir saja menggandakan skor. Namun usaha David Da Silva mampu diblok oleh kiper tuan rumah. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Menang 1-0 cukup bagi Persib untuk mengkudeta Persebaya dari tata klasifika. Tak hanya itu, Persib pun melanjutkan kedikdayaan mereka. Belum terkalahkan dalam 16 laga beruntun. Dengan bermain yang begitu bersemangat ya, terlihat saja free Shiro Alves. Sementara PSM Makassar harus rela turun ke posisi 8 klasemen. Tandang ke markas Persita Tangerang, Juku Eja tak mampu berbuat banyak dan harus menyerah dengan skor tipis 1-2. Akbar Tanjung angkat bola pemirsa dan duel Persita Tangerang kontra PSM Makassar digelar di Stadion Pakansari Bogor. Di menit 24, Juku Eja hampir saja membuka skor, andai usaha Nermin Haljeta tak mampu dimentahkan kiper Persita. Gol akhirnya tercipta di menit 43. Umpan matang Daisuke Sakai mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Nermin Haljeta. 1-0 PSM Makassar memimpin hingga kedua tim masuk ke ruang ganti. Tinggal membuat Persita Tangerang mencoba bangkit di paruh kedua. Yardan Yafi membuat pendekar Cisadane menyetarakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 60. Selang 3 menit kemudian, Victor Detan berpeluang mengembalikan keunggulan PSM. Sayang tendangannya mampu dimentahkan kiper Persita. Terlalu asik menyerang justru membuat PSM kembali kebobolan di menit 88. Gol Esal Muhrom disahkan wasit setelah dilihat lewat VAR. Menang 2-1 mengangkat Persita naik ke posisi 7 klasemen. Sementara PSM harus rela turun ke peringkat 8. Di laga lain, duel dua tim papan bawah Barito Putra kontra PSIS Semarang berakhir tanpa pemenang. Barito Putra langsung tampil menggebrak di Stadion Sultan Agung Bantul. Barito Putra hampir saja membuka gol pada menit ke-18. Sayang Abdullah Higero yang telah 1 lawan 1 berhadapan dengan kiper gagal memanfaatkan peluang dengan sempurna. Menit ke-24 Abdullah Higero kembali mengancam gawang PSIS. Namun tendangan jarak jauhnya juga belum membuahkan hasil maksimal. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. PSIS Semarang mencoba menyerang di paruh kedua, peluang hadir melalui tendangan bebas Alfreanda Dewangga di menit 79. Sayang masih melebar. Peluang emas hadir bagi Barito di masa injury, namun tendangan first time Bayu Pradana juga belum berbuah gol. Hasil ini membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Sport Lovers, pemain PSBS Biak merayakan Natal dengan berbagi kasih bersama puluhan anak yatim di Panti Asuhan Ebenezer Kasih Karunia Denpasar, Bali. Berbagi kasih ini merupakan tradisi pemain PSBS Biak yang digelar setiap tahun. Meski jauh dari keluarga besar, sejumlah pemain asing PSBS Biak punya cara tersendiri untuk merayakan Natal dan berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar. Beberapa pemain seperti Alberto Gonçalves, Takuya Matsunaga, Fabiano Beltrame, Alexandro Ferreira, James Xavier membawa keluarganya untuk merayakan Natal sekaligus berbagi kasih dengan puluhan anak yatim di Panti Asuhan Ebenezer Kasih Karunia Denpasar, Bali. Aksi sosial mengunjungi panti asuhan ini sudah menjadi tradisi para pemain PSBS. Setiap tahunnya mereka memberikan kado Natal bagi anak-anak yatim.
Beto berharap dengan kunjungan para pemain dan keluarga serta hadiah yang diberikan dapat memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak di panti asuhan Ebenezer. Acara ini 1 tahun lalu di Biak, saya sama Alexi, Fabian, sama Putra kita buat di sana dengan anak-anak Papua. Kita tiba-tiba kita datang ke toko mainan, kita beli, kita bagi buat anak-anak. Jadi kita rasa memang sangat bahagia dan tahun ini kita pengen buat pulang. Kesempatan yang luar biasa ya, kita bisa datang ke sini dan bisa bikin anak-anak bahagia. Cuma terima kasih kepada Tuhan untuk rezeki yang kita bisa bawa ke sini, dari kumpul dari semua, mulai dari manajemen, dari teman-teman, pelatih semuanya. Ini yang hari ini yang sangat luar biasa yang kita bisa bagikan buat mereka. Skuad Badai Pasifik rencananya akan segera bertolak ke Jayapura untuk persiapan menjamu Persib Bandung pada 11 Januari mendatang di Stadion Lukas NMB. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.